Perkenalkan, nama saya Agustina Ella, NIM 1910416841, kelas pagi A1, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Metode transportasi adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa, karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Di samping itu juga metode transportasi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia usaha bisnis lainnya, seperti masalah yang meliputi periklanan, pembelanjaan modal, capital financing, dan alokasi dana untuk investasi. Analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan dan perencanaan serta scheduling produksi. Asumsi dasar modal transportasi adalah biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirim. Definisi unit yang dikirim sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Contoh, suatu produk yang dihasilkan pada 3 pabrik sumber yaitu Cimahi, Bandung, dan Cilacap harus didistribusikan ke 3 gudang atau tujuan, yaitu Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Setiap pabrik memiliki kapasitas produk tertentu dan setiap gudang memiliki jumlah permintaan tertentu terhadap produk tersebut. Dengan diketahui biaya transportasi per unit dari masing-masing gudang, biaya transportasi minimum dari kegiatan pendistribusian produk tersebut dari 3 pabrik ke 3 gudang dapat dihitung. Sumber pabrik: Cimahi, Bandung, Cilacap. Tujuan gudang: Semarang, Jakarta, Surabaya. Di sini Cimahi ke Semarang, Cimahi ke Jakarta, Bandung ke Semarang, Bandung ke Jakarta, dan Bandung ke Surabaya. Cilacap ke Semarang, Cilacap ke Jakarta, Cilacap ke Surabaya. Dan tadi Cimahi juga pergi ke Surabaya dengan tujuan ke Surabaya. Masalah transportasi seimbang. Contoh, sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas suplai ke 3 pabrik, permintaan ke 3 pasar, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Kita dapat melihat pada PowerPoint yang telah dibagikan, yaitu dengan penawaran yang berjumlah 120, penawaran yang berjumlah yang kedua 80, yang ketiga yaitu 80. Jadi permintaannya yang satu berjumlah 150, yang kedua 70, dan yang ketiga 60. Dapat kita lihat dalam PowerPoint yang dibagikan, yaitu dengan tujuan yaitu pasar. S1 120 yaitu dibagi ke tujuan pasar 150, 70, dan 60. S2 yaitu ke 150, 70, dan ke 60. Sedangkan S3 yaitu ke 150, ke 70, dan ke 60. Rumusan PL. Fungsi 1. Fungsi tujuan. Minimumkan Z 8x11 tambah 5x12 tambah 6x13 tambah 15x21 tambah 10x22 tambah 12x23 tambah 3x31 tambah 9x32 tambah 10x33. 2. Fungsi kendala. 2.1 Pabrik atau supply. Pabrik 1 X11 tambah X12 tambah X13 hasilnya yaitu 120. Pabrik 2 X21 tambah X22 tambah X23 hasilnya 80.
Pabrik 3, X31 tambah X32 tambah X33 hasilnya 80. 2.2 pasar atau demand. Pasar 1, X11 tambah X21 tambah X13 hasilnya 150. Pasar 2, X12 tambah X22 tambah X32 hasilnya 70. Pasar 3, X31 tambah X23 tambah X33 hasilnya 60. Kita dapat melihat dari PowerPoint yang telah dibagikan tabel transportasi, yaitu hasil dari penawaran 1 120, penawaran 2 80, penawaran 3 80. Jadi hasil permintaan 1 150, 2 70, 3 60. Jadi hasil semuanya yaitu 280. Ada 3 metode penyelesaian masalah transportasi sebagai solusi dasar awal. 1. Metode pojok barat laut, North West Corner Method. 2. Metode biaya transportasi, Least Cost Method. 3. Metode aproksimasi Vogel, yaitu FAM. Metode pojok barat laut. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Mulai dari pojok barat laut, tabel dan alokasikan sebanyak mungkin pada X11, tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Artinya X11 ditetapkan sama dengan yang terkecil di antara S1 dan D1. 2. Ini akan menghabiskan penawaran sumber 1 dan atau permintaan pada tujuan 1. Akibatnya tak ada lagi barang yang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan dan kemungkinan baris atau kolom itu dihilangkan. Jika baik kolom maupun baris telah dihabiskan, pindahkanlah secara dialog ke kotak berikut. 3. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Contoh penyelesaian yaitu penawaran 1 120, 2 80, 3 80. Permintaan yaitu 1 150, 2 70, 3 60. Jadi hasilnya 280. 1. Mulai dari pojok barat laut, yaitu sel X11 dibandingkan X11 sama dengan minimal A1 B1. A. Bila A1 lebih dari B1, maka X11 sama dengan B1. Teruskan ke sel X12 kali X12 minimal A1 kurang B1, B2. Jadi dilanjutkan begitu berikutnya sampai dengan C. 2. Teruskan langkah ini. Setapak demi setapak menjauhi pojok barat laut hingga akhirnya harga telah mencapai pojok tenggara. Jadi kita dapat melihat dari PowerPoint yang telah dibagikan, yaitu dengan total biaya transportasi minimumnya 120 dikali 8 tambah 30 dikali 15 tambah 50 dikali 10 tambah 20 dikali 9 tambah 60 dikali 10. Jadi hasilnya yaitu 2690. 2. Metode biaya terendah, Last Cost Method. Metode biaya terendah berusaha mencapai tujuan minimum biaya transportasi dengan alokasi sistematik kepada kotak-kotak sesuai dengan besarnya biaya transportasi per unit. Langkah-langkahnya yaitu dapat kita lihat di sini. 1. Pilih variabel X, IJ dengan biaya transportasi per unit yang paling rendah. 2. X, IJ minimal AI, BJ. Ini akan menutup jalur baris 1 atau kolom J. 3. Ulangi cara yang sama. Jadi kita dapat mengulangi dengan cara yang sama. Total biaya transportasi terendah yaitu 70 kali 5 ditambah 50 kali 6 ditambah 70 kali 15 ditambah 10 kali 12 ditambah 80 kali 3, yaitu hasilnya 2060. Terima kasih telah menonton.
semua penjelasan yang telah saya jelaskan di PowerPoint saya. Saya ucapkan terima kasih.